Sampaikan. Eh, Gini Kak Edis mau tanya aja ya. Apa itu? Kalau di ini ya di kekristenan itu, Mm-mm. ketika seorang Kristen menjadi mualaf, Ketika seorang Kristen menjadi mualaf, maksudnya jadi Islam gitu ya? wah, Mm-mm. jadi Islam, terus ketika ada keluarganya, orang tuanya yang meninggal dunia, apakah yang mualaf tadi boleh menyentuh atau tidak? Menyentuh. Ya, soalnya di agama Islam itu kalau seseorang ada yang murtad keluar dari eh, agama Islam, ketika orang tuanya meninggal atau saudaranya itu tidak boleh menyentuh, katanya begitu. Ya, jadi begini. Kalau di dalam ajaran agama Islam, yang orang-orang non-Muslim itu dianggap seburuk-buruknya makhluk. Jadi ya memang kalau kita belajar literatur-literatur Islam ya memang seperti itu. Mendoakan nggak boleh, jangan didoakan orang itu. Tidak akan diampuni, percuma didoakan, begitu. Bahkan Muhammad saja pernah ditanya, kan ada seorang yang datang kepada Muhammad. Dia bersedih. Dia nanya sama Muhammad begini, di manakah ayah dan ibuku? Katanya kepada Muhammad. Terus Muhammad bilang, ayah dan ibumu di neraka, katanya. Bersedihlah dia. Sambil pulang dia pergi bersedih. Lalu Muhammad memanggil lagi. Dia katakannya. Terus dia bilang, sesungguhnya ayahmu dan ayahku di neraka, begitu. Karena belum Muslim, begitu. Oh. Tapi di kekristenan ada nggak seperti begitu? Nggak ada. Kristen itu dia nggak bicara soal label atau soal agamanya apa, ini enggak. Kristen itu berbicara mengenai bagaimana iman itu dieksekusi dengan perbuatan, begitu. Jadi kalau Anda Islam, begitu di KTP tertulis Islam, biarin aja di KTP tertulis Islam. Yang penting Anda melakukan apa yang diajarkan Yesus. Karena di dalam agama Kristen itu nggak ditanya KTP-nya. KTP-mu agamanya apa? Di akhirat misalnya ya, misalnya di hari penghakiman itu nggak ditanya KTP. Iya ya. Begitu. Seperti itu. Tapi saya mau nanya ini, Ya. beneran masih Muslim atau bagaimana? Iya, Muslim. Mualaf atau bagaimana ceritanya? Enggak, Muslim. Muslim. Tapi kok saya sedikit meragukan ini. Saya agak sedikit meragukan ini. Coba bacakan ini. Karena kalau Muslim itu ujiannya itu harus pinter ngucapin Arab. Tanda seorang Muslim tuh itu. Iya. Karena begini, kalau saya baca Al-Qur'an, tanda seseorang Muslim itu ketakwaan. Itu menurut Al-Qur'an. Ya. Tapi kalau menurut orang Islam yang ada di lapangan, tanda seorang Muslim itu harus fasih kayak orang Arab. Coba bacakan surat Al-Quran seperti orang Arab. Coba silakan. Silakan. Ya nggak usah pasti-pasti lah Bang Edis, nggak bisa lah Harus kayak begitu. qalqala, harus qalqala. Karena dulu saya begitu, ya, Edwi. Jadi saya dulu waktu awal-awal itu sekitar 2012-an ya. Kami sering ini di Facebook kan. Ngobrol debat-debat dikit gitu lah di Facebook. Terus dia inbox saya. Kalau kamu mau benar-benar belajar agama Islam, coba datangi ustadz terdekatmu. Pergilah saya ke masjid dekat rumah saya. Ada takmir masjidnya di situ. Ada ustadznya. Nah, saya mau belajar nih sama dia. Benar-benar nih, saya mau belajar dari orang Islamnya langsung. Saya tanya sama dia. Pak Ustadz, apa? Saya mau belajar agama Islam. Oh ya, coba. Diajarinlah surat Al-Ikhlas. Saya bacalah surat Al-Ikhlas itu kan.
Saya baca begini. Qul huwallahu ahad. Dia bilang, salah. Bukan ahad, tapi ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Tahu nggak? Saya nggak ngomong sama dia. Saya jaga perasaan dia. Kan dalam hati saya begini. Sialan, gue malah disuruh jadi orang Arab nih. Jadi ternyata setelah saya menyelidiki dengan seksama, ternyata memang di dalam agama Islam itu mereka itu hanya fokus bagaimana seseorang itu bisa membunyikan Al-Quran itu sesuai dengan logat bahasa Arab. Sedangkan artinya mereka nggak tahu. Jangan harap mereka tahu artinya. Makanya kalau ujian seseorang itu muslim atau enggak dari bacaan Qur'annya, bukan dari ketakwaannya, enggak penting. Itu yang terjadi di tengah-tengah umat, itu yang terjadi. Saya harus bicara fakta. Coba Kak Edwi, coba bacakan Al-Qur'an. Silakan. Terserah Bang Edis ya. Silakan. Mau pendek-pendek aja ya. Terserah, pendek-pendek juga nggak apa-apa. Yuk, silakan. Anas ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sah ya, sah. Oke, Kak Edwi, gimana ini? Apakah selama Anda nonton channel saya nih? Udah berapa lama sih nonton channel saya? Berapa lama ya? Selalu mengikuti sih. Selalu mengikuti. Apa yang Kak Edwi dapatkan ini dari selama nonton channel saya nih? Ya, ada benernya kadang-kadang. Kok kadang-kadang? Sungguh nekat yang nyata mengatakan kadang-kadang. Berarti jarang-jarang ini. Gini Kak Edwi, kalau Anda mengatakan kadang-kadang berarti intensitasnya ini cuma sedikit ini, jarang-jarang ini. Coba, di bagian mana yang salahnya? Statement-statement saya coba. Adalah kadang-kadang tapi. Coba, kadang-kadang kan bener, ya kan? Ya, Coba yang banyak, salahnya di mana coba? tapi banyak benernya. Banyak benernya. Oke, coba sebutkan satu kesalahan. Kalau sanggup saya terjun dari Monas. Silakan. Nggak ada sih, kalau kesalahan yang ini sih nggak ada sih. Nggak ada. Kan memang bener kan? Muhammad bilang, kalau minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri karena setan minum pakai tangan kiri. Coba pertanyaan saya begini, Muhammad ngisep kecubung berapa batang sehingga dia bilang setan minum pakai tangan kiri? Dari mana dia dapat itu, saya tanya. Oh iya. Coba bantu saya untuk mendapatkan informasi dari mana Muhammad mengetahui bahwa setan minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Maka kuat dugaan Muhammad mengalami sebuah halusinasi tinggi. Lu iya. Terus dia bilang lagi, sesungguhnya setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Coba, Kak Edwi coba. Dari mana Muhammad tahu setan tidur di lubang hidung orang Islam? Bang Edis, maaf sebelumnya ya. Aku udah habis waktunya. Bentar. Iya, soalnya aku lagi jagain pasien. Oh begitu. Kak Edwi di Taiwan. Ya. Oke. Jadi waktunya sudah habis, harus kembali ke kamar pasien. Jadi Oke, gak ada waktu Kak lagi. Edwi. Iya, oke. Maaf
bagus ya. Sama-sama Kak Dwi, selamat malam, selamat bekerja kembali. Ingat, menurut ajaran agama Islam nggak boleh kerja malam. Iya, ada ayatnya dalam Al-Quran. Siang diciptakan untuk kerja, malam untuk istirahat. Nah, makanya mustahil Quran itu dijalankan. Oke, begitu ya, Kak Dwi ya. Ya, terima kasih. Sama-sama, sama-sama, saya turunkan. Ya, teman-teman ya, kalau kalian ini